Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Eating Disorder. Baiklah, saya Akbar Tanjung, NIM 9360034416. Saya akan menjelaskan tentang eating disorder atau gangguan makanan. Baiklah, eating disorder adalah suatu gangguan mental yang dapat membinasakan dan mempengaruhi lebih dari 7 juta wanita setiap tahunnya, terutama di negara-negara barat seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Walaupun eating disorder berhubungan dengan makanan, pola makan, dan berat badan, gangguan tersebut bukanlah mengenai makanan tetapi mengenai ekspresi diri. Jadi eating disorder ini bukan terpengaruh dari gangguan makanan tetapi mengenai diri kita sendiri, gimana kita supaya makannya teratur. Selanjutnya, tipe-tipe eating disorder. Yang pertama, tipe-tipe eating disorder terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, anorexia nervous. Anorexia nervous merupakan gangguan makanan dengan perilaku diet atau olahraga yang berlebihan sehingga mencapai kondisi tubuh kelaparan. Jadi anorexia nervous ini perilaku seorang ingin melakukan diet, seperti contoh olahraganya berlebihan, jadi sampai tubuhnya kelaparan. Yang kedua, bulimia nervous digambarkan sebagai makanan berlebihan dengan episode berulang yang kemudian diikuti dengan perilaku kompensatory. Jadi seorang yang bulimia nervous ini bisa digambarkan orang yang berpuasa atau kombinasinya. Yang ketiga, big eating disorder. Kriteria big eating disorder terdiri dari episode makan berlebihan sama seperti BN, tetapi yang membedakan adalah BED tidak melibatkan perbuatan untuk melakukan makan berlebihan seperti memuntahkan makanan berlebihan. Baiklah, selanjutnya penyebab eating disorder. Penyebab eating disorder terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor genetik. Para ahli menyakitkan bahwa orang yang mengalami gangguan makanan mungkin saja memiliki genetik yang mengalami gangguan makan. Mungkin saja memiliki genetik yang sedikit berbeda dengan orang yang tidak punya perilaku makan menyimpang. Jadi faktor genetik ini, setiap orang itu berbeda, punya perilaku makan yang ada yang makan berlebihan, ada yang enggak berlebihan. Yang kedua, faktor biologis. Peneliti menemukan adanya perbedaan pada jumlah serotonin mengenai anoreksi dengan yang tidak. Perbedaan ini yang diduga oleh setiap individu. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perfeksionis. Yang kedua, perfeksionis yang kondisi seperti ini memiliki harapan yang selalu tinggi untuk dirinya sendiri, termasuk keadaan bentuk tubuh. Jadi yang perfeksionis ini orang yang
yang mempunyai mimpi untuk dirinya atau bentuk tubuhnya dirinya sendiri. Yang kedua, tidak puas dengan citra tubuh. Orang yang mengalami gangguan perilaku makan bisa memiliki tingkat ketidakpuasan citra tubuh yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang pada umumnya. Jadi setiap individu itu tidak memiliki tingkat ketidakpuasan citra tubuh yang sangat tinggi dibandingkan pada orang umumnya. Yang ketiga, mengalami gangguan kecemasan. Tanda-tanda kecemasan yang biasa menyertai orang dengan gangguan makan seperti kecemasan sosial, kecemasan umum, gangguan obsesif kompulsif. Jadi seorang mengalami gangguan kecemasan ketika berada di dalam makan bersama. Kan mereka kaget ketika ada yang makan banyak dan ada yang sedikit, mereka kaget seperti itu. Faktor lingkungan terbagi 3. Stigma tentang berat badan. Pesan yang di media lingkungan selalu menekankan bahwa kerusuhan langsing atau tujuan. Kedua, anakan orang sekitar. Ejekan dari orang sekitar tentang berat badan ternyata juga bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan makan, merasa kesepian, kurang interaksi sosial teman untuk interaksi langsung juga memicu mengalami gangguan makan seperti anoreksia. Yang ketiga, tuntutan profesi atau karir. Profesi atau karir menuntut untuk kurus atau memiliki berat badan tentu yang membuat orang berusaha keras mungkin untuk melakukan diet. Yang terakhir, upaya pencegahan dan cara mengatasi eating disorder. Yang pertama, hindari sesuatu yang dapat membuat stres. Yang kedua, membiasakan diri untuk makan tepat waktu dan teratur. Yang ketiga, terima tubuh dan diri kita apa adanya, jadikan diri sendiri. Yang ketiga, jangan mempercayai dan mempromosikan iklan yang keliru bahwa kurus dan penurunan berat badan adalah baik, sedangkan lemak dan berat badan adalah buruk. Banyak berolahraga tetap. Yang keenam, tetapi keluarga juga dapat diberikan untuk pasien yang udah parah. Yang ketujuh, jika Anda memiliki anggota keluarga atau kepercayaan diri rendah dan parah tidak pernah berlebihan pada mengenai hal ini. Thank you. Baiklah, terima kasih dari penyampaian materi pada kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.